Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwinda Saputri dari Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Hari ini kita akan membahas tentang konsep kependudukan dan konsep pelayanan keluarga berencana. Ya, dinamika kependudukan itu adalah sebuah proses di mana perubahan penduduk itu secara terus-menerus mempengaruhi pertumbuhan jumlah. Adapun penyebab langsung dan tidak langsung, kalau untuk faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, itu dipengaruhi oleh tingkat kelahiran atau kematian. Untuk transisi demografi, itu sebuah proses di mana perubahan kematian dan kelahiran itu berlangsung dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah dalam satu kurun waktu pada periode masyarakat tertentu. Adapun dampak dari program KB yang tidak berhasil ini, munculnya kemiskinan yang meningkat, kualitas penduduk yang rendah, kemudian pengangguran terus meningkat, kebutuhan energi meningkat, dan kebutuhan akan pangan juga meningkat. Jadi upaya KB ini di luar negeri berdiri atas inisiasi Margaret Sanger jadi tahun 83 dan 66. Jadi yang mendirikan International Planned Parenthood Federation, jadi PPF pada tahun 52. Jadi di Indonesia ini telah dilakukan usaha untuk membatasi kelahiran sebenarnya hingga tahun 57. Pada saat itu didirikannya sebuah perkumpulan keluarga berencana yang berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Nah, tapi ada perubahan kegiatan penerapan dan pelayanan yang sangat terbatas sehingga pada tahun 67 Presiden Soeharto itu dan pemerintahnya turut serta dalam upaya KB sehingga pada tahun 68 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana atau LKBN. Kemudian lembaga ini berkembang menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jadi berdasarkan Kepres nomor 8 tahun 1970 itu diterbitkanlah undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi BKKBN ini berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Konsep keluarga berencana ini ada beberapa konsep tentang keluarga berencana. Jadi KB itu merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Untuk mendapatkan kelahiran memang mengatur interval di antara kelahiran. Jadi KB ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta harapannya terciptanya penduduk yang berkualitas. Namun adapun sasaran dari program KB ini adalah sasaran langsung dan tidak langsung. Adapun ruang lingkup dari program KB ini meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi yang konseling gitu. Jadi ada pelayanan infertilitas, kemudian ada pendidikan seks, kemudian konsultasi pra-perkawinan, dan konsultasi setelah melakukan pernikahan. Di sini ada akseptor KB. Jadi akseptor aktif di sini adalah akseptor yang pada saat itu menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan. Kemudian ada akseptor aktif kembali. Jadi pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi selama 3 bulan atau yang tidak diselingi suatu kehamilan dan kembali menggunakan cara alat kontrasepsi yang baik dan cara yang sama maupun berganti. Nah, cara setelah atau berganti ini istirahat kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan bukan karena hamil. Untuk akseptor baru ini, dia baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau dia sudah pernah melahirkan atau abortus baru dia menggunakan. Jadi hampir mirip juga dengan akseptor KB dini. Jadi KB ini juga dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan juga bisa digunakan akseptor KB dini. Nah, kemudian ada akseptor KB langsung. Jadi dia itu KB ini langsung merupakan para istri yang ingin memakai salah satu kontrasepsi yang dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau setelah dia abortus. Nah, kalau untuk akseptor KB dropout, jadi dia itu akseptor yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan.
Untuk mutu pelayanan KB secara khusus dalam hal ini termasuk hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, terjangkau, dan acceptable. Sementara itu, peran dan tanggung jawab pria dalam keluarga ini perlu ditingkatkan ya, agar dapat mendukung kontrasepsi istrinya. Jadi meningkatkan komunikasi lah antara suami istri, kemudian berpendapat, saling berdiskusi bagaimana penggunaan alat kontrasepsi ini, apakah suami setuju atau tidak. Jadi harapannya suami ini mendukung apapun pilihan kontrasepsi yang dipilih oleh istrinya. Kontrasepsi ini juga mampu membantu peningkatan pencegahan infeksi. Sistem rujukan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan, dan efisiensi sebuah pelaksanaan pelayanan metode kontrasepsi secara terpadu ya. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk menunjang suatu rujukan itu baik agar terjadi penurunan efek samping ataupun komplikasi ataupun kegagalan dalam kontrasepsi, maka perlu diperhatikan bagaimana kita mengetahui konsep dan mekanisme dari setiap jenis-jenis kontrasepsi. Di sini ada konsep dari konseling ya, jadi proses komunikasi antara seseorang atau yang biasa disebut konselor dengan orang lain, klien atau pasien. Jadi di mana konselor ini sengaja membantu klien dengan menyediakan waktu, keahlian, pengetahuan, serta informasi tentang akses sumber yang memang klien atau pasien inginkan. Jadi konselor ini membantu membuat keputusan nantinya untuk mencarikan solusi pada pasien tersebut. Pastinya tujuan konseling ini menginformasikan bahwa metode KB yang diyakini untuk pasien ini itu aman dan efektif. Manfaat dari konseling KB ini yang jelas, klien dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai kebutuhannya. Kemudian dia akan merasa puas terhadap pilihannya sendiri, sehingga dia akan membangun rasa saling percaya, menghormati hak klien dan petugas pastinya ya, dan menambah dukungan terhadap pelayanan KB tersebut, dan hilangkan rumor dan konsep atau mitos tentang KB yang salah. Untuk prinsip konseling ini yang pasti harus percaya diri, tidak memaksakan, dan harus adanya informed consent ya. Hak klien dan kewenangan itu harus diajarkan kepada klien sehingga klien yakin betul akan pilihan metode kontrasepsi yang dia inginkan. Untuk hak klien di sini, kita harus memahami benar bahwa hak calon akseptor KB itu harus terjaga harga diri dan martabatnya. Artinya kita sebagai petugas kesehatan tidak boleh memberikan informasi kepada siapapun tentang keluhan klien. Untuk peran konselor, pastikan dia harus sebagai seorang sahabat, sebagai pembimbing, atau sebagai pemberi informasi yang baik gitu. Jadi timbulkan rasa saling percaya terhadap kita dengan klien. Kalau untuk jenis konseling itu ada 3, dari konseling umum, spesifik, dan konseling pra dan pasca tindakan. Untuk langkah-langkah konseling bisa dilihat dari beberapa aspek, ada tujuan, informasi yang diberikan, kemudian arah komunikasi, dan pastinya gunakan komunikasi yang baik dan dimengerti oleh pasien kita. Nah, kemudian langkah-langkah konseling pada KB ini ada soler nih ya, jadi menghadap ke klien, kemudian senyum, mengangguk, buka ekspresi muka untuk menunjukkan bahwa kita terbuka gitu ya, dan condongkan tubuh ke klien. Ada kontak mata nih, tatap mata antara kita dengan pasien. Pastikan kita dalam kondisi yang santai, rileks, dan sifatnya bersahabat ya. Untuk melakukan pemilihan dan persetujuan tindakan medis, kita harus melakukan informed choice. Itu hak pilih klien terhadap kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya. Jadi pengertian informed choice di sini adalah metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien itu dipahami betul sesuai kebutuhan yang sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Jadi
hal tersebut merupakan hasil dari bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Nah, setelah kita memberikan informed choice, kita harus memberikan informed consent, artinya hak persetujuan klien terhadap tindakan yang akan diterima. Adapun penapisan klien ini, jadi tujuan dari penapisan ini memberikan suatu metode, misalkan pil, suntik, atau AKDR. Jadi, untuk menentukannya apakah ada kehamilan atau tidak. Nah, kemudian keadaan yang membutuhkan perhatian khusus atau misalkan diabetes, tekanan darah tinggi. Jadi, memang ada beberapa alat kontrasepsi yang tidak boleh digunakan oleh pasien-pasien tertentu. Nah, setelah calon peserta dan pasangan ini menandatangani informed consent ya, pelayanan kontrasepsi ini dilakukan. Nah, setelah itu kita harus melihat persetujuan tindakan medis, apakah ada catatan tertentu atau ada riwayat tertentu pada pasien ini. Jadi catatan tindakan dan pernyataan tersebut memuat berbagai hal, metode yang tentang keberhasilan, waktu, kemudian pernyataan dari tugas bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar dan lain sebagainya. Jadi di sini ada aspek hukum nih, yang hanya saksi yang mengetahui bahwa pasangan secara sadar telah memberikan persetujuan terhadap tindakan medis. Ini adalah contoh dari surat informed consent ya, atau pernyataan persetujuan pelayanan keluarga berencana. Nah, di sini ada mitos dan fakta tentang alat kontrasepsi nih. Misalkan tentang pil KB yang bikin gemuk. Faktanya semua tergantung pada reseptor tubuh kita masing-masing ya. Jadi, jika kamu mempunyai pola makan yang baik, maka tidak akan terjadi kenaikan berat badan yang signifikan. Ya, oke, sudah selesai kita pertemuan untuk kali ini tentang pembahasan konsep penduduk dan konsep pelayanan dari keluarga berencana. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan untuk mencari rumor apa saja sih yang ada di sekitar kalian, mitos dan faktanya tentang alat kontrasepsi. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.